yang inspiring, fun, dan unik, dan selalu tampil all out. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama trainer kita hari ini, Happy Chandrayana. SMA Al-Islam Krian, berikan tepuk tangan kita untuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam takzim kami untuk keluarga besar SMA Al-Islam Krian. Salam hormat dan cinta kami untuk kepala sekolah yang terhormat, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur Bapak. Dan salam takzim kami untuk guru saya, wali kelas Ana. Ustadz Bukhari itu dari tahun 99, Ana lihat kayaknya nggak berubah gini aja gitu ya. Ana murid beliau tahun 99. Ana membayangkan ketika ketemu tahun 2020 itu udah berjenggot gitu Ustadz. Kayaknya beliau juga mutakalim gitu ya, seorang pembicara hebat. Ternyata Masya Allah, dari zaman sebelum kebangkitan Islam sampai sekarang wujudnya masih seperti ini gitu. Baik para guru ibu yang terhormat, waktu yang sangat singkat sebelum kami menuju ke Pasuruan nanti malam dan besok ke area Nganjuk, Jawa Timur, saya mohon dalam waktu yang sangat singkat ini people, saya mohon persetujuan Anda semua bahwa kita akan standby malam hari ini, di pagi hari ini dari jam 9 sampai azan zuhur, sebelum azan zuhur dikumandangkan kurang lebih jam 11.00, karena kita akan live hari ini selama kurang lebih 2 jam, bahwa alat yang saya bawa hari ini akan di-sharekan ke Balai Monitoring Kementerian Informasi dan Komunikasi Jakarta, bahwa dari mulai MC tadi bicara, kemudian ada speech dari Ustadz Bukhari, sampai nanti selesai, suara Anda semua akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana, dari Sabang sampai Merauke siap untuk mendengarkan Anda semuanya. Berikan tepuk tangan untuk SMA Al-Islam Krian hari ini. Kita mulai segmen pertama hari ini, people. Oke, saya pinjam mikrofon yang itu, Bu. Maaf. Oke, bismillah. Satu segmen yang akan saya sharekan di depan Anda semuanya. Mohon izin saya keliling ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Satu alat saya simpan di sini dan pastinya 2 jam ke depan sebelum menuju ke Pasuruan nanti malam, saya mohon semuanya fokus ke depan, duduknya sudah manis, sit nicely here. Dan on air hari ini kita tayangkan selama kurang lebih 2 jam saja. Anda tak perlu datang ke radio, ke televisi, cukup untuk mensiarkan SMA Al-Islam Krian. Cukup hari ini saja, dan pastinya gaung dari SMA Islam Krian hari ini akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Kita akan on air hari ini people. Saya mohon semuanya fokus ke depan dan kita mulai. Ada tulisan Semaliska, betul gak sih Semaliska? Betul ya. Jangan sampai tim saya salah nulis lagi ya. Soalnya saya lihat kayaknya Semaliskanya itu menggaung di tanah ini ya. Andaikan suatu saat di sini ada radio, cocoknya itu Semaliska FM karena frekuensi yang kosong dari Balai Monitoring dari KPID Surabaya dan Sidoarjo ini di sini 102,7 yang kosong. Maka segmen pertama yang kami munculkan di sini ada tulisan jejak sang guru yang dirindukan. Tapi ada tulisan yang muncul, pelajaran yang saya dapatkan dari Mas Tantowi Yahya di Jakarta beberapa waktu lalu, ada tulisan Are you ready? Ketika pertanyaan ini dilempar ke seluruh peserta seminar, maka jawabannya adalah 2 kata, yes sir. Saya minta SMA Al-Islam Teachers semuanya menjawab yes sir ketika pertanyaan itu muncul ke area Anda semuanya masing-masing. Kita mulai kembali, ketika muncul tulisan Are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Suara Anda terdengar hanya 70% Bapak Ibu Guru. My people, are you ready? Yes. Anda sudah memunculkan suaranya dan pastinya segmen kedua ada tulisan juga yang muncul bahwa setiap karakter guru itu unik dan tidak mungkin sama. Ketika 80% otak guru itu adalah otak kanan, berarti dia akan menghadapi peserta didik yang pastinya beragam. Tidak mungkin ketika gurunya otak kanan, kemudian anak didiknya otak kanan semua. Ketika gurunya pinter ngomong mulu gitu ya, kemudian anak didiknya satu kelas itu anaknya ngoceh semuanya. Anda akan bisa membayangkan apa yang terjadi dalam satu kelas itu.
Bisa jadi terjadi kiamat kubur dan pecah semuanya di situ ya. Tapi bisa jadi, bisa jadi ada satu segmen bahwasanya ketika setiap karakter Anda itu unik, dipelajari oleh teman-teman di kampus Universitas Indonesia, mereka datang berbondong-bondong ke satu hall hanya untuk belajar menentukan, Pak Chandra, kira-kira karakter saya di mana? Kira-kira karakter saya di mana? Pak Happy, kira-kira karakter saya di mana? Mereka per batch, per kelompok, per 15 menit kumpul di satu aula. Maka guru-guru yang hadir hari ini tak perlu Anda datang ke sana. Cukup Anda tunjukkan di sini, people. Saya minta kesepakatan Anda semuanya dan you kompak di segmen yang satu ini. Bahwa ada tulisan yang muncul di slide ini. Bahwa yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia menunjukkan guru yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia menunjukkan guru yang sehat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini dia menunjukkan guru yang terampil. Dan yang terakhir yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah guru yang ceria. Kita segmen dalam hitungan 3 mundur. Operator silakan standby 3, 2, mulai. SMA Sampian Smaliska. Good. Kita mulai ya people. Jangan sampai Anda gagal di segmen ini. Ketika angkat kedua tangannya itu dia setengah-setengah. Ketika ngangkat kedua tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah, bebas ya. Yang angkat kedua tangannya yang kanan di atas, yang kanan tidak seimbang dengan yang kiri, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah ya. Kita mulai people, jangan sampai kita gagal di segmen ini yo. Jangan sampai gagal people. Kemarin kita di Kediri banyak gagal para guru-guru PGRI-nya. Kita coba. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung kepalkan dan tutup. Jangan sampai gagal. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Pasti Anda fokus karena takut gagal di segmen ini, betul? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup, buka, tutup, tutup. Udah mulai nih ya. Buka, tutup, tutup, buka, tutup. People, Anda lihat segmen berikutnya, turunkan kembali kedua tangannya dan berikan tepuk tangan untuk kita semuanya untuk segmen ini. Oke, segmen kedua ada applause hypnotic. Kenapa saya tulis di sini dengan tulisan applause hypnotic? Karena guru yang dirindukan, dia akan Guru yang dirindukan, dia akan mendapatkan aplaus dari peserta didiknya. Saya ulang ya. Guru yang dirindukan, saya yakin pasti akan mendapatkan aplaus dari peserta didiknya. Buah hati yang hebat, buah hati yang dirindukan, pasti dia akan dapat aplaus dari orang tuanya. Ketika ada seorang anak dia bertanya dan mengatakan sesuatu kepada kami di satu segmen, Pak Chandra, saya suka banget kalau ibu saya sudah memanggil dengan 3 kata, Pak. 3 kata itu simple. Dia hanya mengatakan, nah, sini sayang. Hanya 3 kata. Anda tahu ya, anak itu langsung dia tersenyum dan mengatakan, ibuku suka kalau sudah manggil dengan kata itu. Akhirnya anak itu otomatis dan spontan memberikan aplaus kepada buah hati dan juga kepada orang tuanya. Apa maksud dari aplaus ini? Karena guru yang berkarakter, guru yang mengesankan, pasti dia akan mendapatkan aplaus dari peserta didiknya. Kita coba segmen ini Anda fokuskan people, posisikan tangan Anda mau tepuk tangan sebelum menuju ke segmen ketiga. People, posisikan tangan Anda mau tepuk tangan. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan Anda 1 kali selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali selamat pagi. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali selamat pagi. Selamat siang. Dan ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubur besar-besaran ya. Jangan sampai gagal. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Ketika gagal, selamat malam dan dia tepuk tangan, berarti dia maju ke depan dan bicara juga di sini ya. Selamat pagi, selamat siang. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai saya salah hari ini ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang.
Al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya berjamaah udah pasti benar. Saya kanan dulu. Nih, Pak Kepala Sekolah ikutan, wali kelas saya ikutan, ya kan? Ini memberikan spirit nih buat guru yang lain. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Ketika selamat malam tidak ada tepuk tangan, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Cukup tepuk tangan untuk kita semuanya people hari ini. Good. Oke, nice. Kita mulai segmen berikutnya. Nama saya Happy Chandra people. Saya terlahir Tasikmalaya dan saya berkiprah di Istana Negara Republik Indonesia sejak zaman pemerintahan SBY. Tapi sebelum itu ternyata perjalanan panjang banget. Kenapa sering bertanya tentang hal ini? Salah satunya adalah 30 tahun yang lalu sebelum saya masuk ke ranah pesantren, bahwa kami pernah berada di satu di antara ribuan santri ini. Saya belajar banyak memahami tentang bukan hanya dunia kurikulum, bukan hanya dunia pendidikan, tapi tentang kehidupan yang Anda dapatkan di tanah ini. Kenapa? Karena kalau boleh saya sharekan, saya mengenal Bukhari itu adalah di sana. Karena saya mendapatkan sosok wali kelas yang luar biasa di situ, memberikan pengajaran yang luar biasa. Tepuk tangan buat beliau. Karena jujur ya, Ana agak deg-degan loh hari ini ya. Ana tampil depan wali kelas Ana sendiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa, bismillah, nanti dievaluasi aja Ustaz ya. Kemudian ada Ustaz Faturi yang mengantarkan kami ini, mengguide kami selama berada di Sidoarjo sampai besok. Boleh tepuk tangan buat beliau. Terus beliau yang sudah menemani kami. Ternyata tanah yang kami injak, air yang kami minum, udara yang kami hirup selama berada di atmosfer Gontor hari itu memberikan energi yang luar biasa sampai detik ini. Karena ternyata dari atmosfer santri kita bisa berkiprah yang tadinya orang mengira kalau pesantren terkesan hanya kitab kuning saja. Ternyata di ma'had, di pesantren pun bisa skillful. Dan ternyata kalau Anda bisa melihat satu topik ini dan gambar ini people, Masya Allah. Pak Kepala Sekolah bisa melihat dari mana Ustaz Bukhari di situ. Anda bilang ya betul. Dari zaman dulu Ustaz Bukhari gak berubah loh. Tuh. Ya kan? Cuma Ana yang berubahnya. Dulu kayaknya kurus banget gitu ya. Ana juga gak tahu jadi bengkak kayak gini sekarang ya. Berapa Ustaz? Oh iya, 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu Ustaz Bukhari masih bentuknya masih kayak gini sampai sekarang ya. Masya Allah. Ternyata masih banyak yang bertanya. Tapi mudah-mudahan nanti tidak ada lagi pertanyaan di segmen ini. Ketika pertama kali masuk ke zona istana itu, Ana belajar banyak tentang vokal. Ternyata vokal itu bisa memberikan hipno dan pengaruh kepada audiens. Kalau Anda perhatikan, ketika datang ke istana pertama kali itu, karena saya belajar MC bukan seperti ibu tadi, bukan langsung otomatis gitu ya. Jadi saya belajar MC, itu belajar MC-nya, itu MC versi pesantren loh Kak. Saya simpan dulu mikrofonnya putar ya. Jadi MC versi pesantren. Pertama kali MC di istana, saya mengangkat vokal. Sebelum SBY masuk, apa yang saya katakan? Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Baru bicara seperti itu, Anda tahu apa yang terjadi? Ada polisi militer datang dan dia memegang pundak saya sambil mengatakan, Mas, janganlah kau MC teriak-teriak. Sakit telingaku. Di situ saya dapat ilmu baru, Ustaz. Mas Tantowi Yahya langsung dia mengambil saya ke ruang lobi dan beliau mengatakan, Mas Chandra, kalau bicara itu soft but powerful. Tak perlu dengan high voice. Di situ Anda dapat belajar banyak. Berubah loh teman-teman. MC saya hari itu dalam waktu 30 menit sebelum kedatangan tamu negara berubah jadi seperti ini. Pasti Anda pernah mendengar di satu event kenegaraan, khususnya 17 Agustus kemarin. Ada voice seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tepat hari ini, 17 Agustus tahun 2020, 75 tahun lamanya Indonesia merdeka. Seperti itu. Soft but powerful. Jadi saya belajar banyak dunia teaching hypno student dengan teknik soft but powerful. Ketika kita mengajar pun salah satunya adalah yang bisa mempengaruhi audiens dan peserta didik kita adalah ketika kita mengajar dan mengajarnya dengan soft tapi powerful. And then keluar dari zona istana, Allahu Akbar.
Siapa yang mengira yang tadinya anak mungkin waktu SD termasuk anak yang pasif dan jarang ngomong, teman-teman. Tapi ketika masuk ke zona istana, di situ jadi magnet tersendiri ketika bergabung dengan voice over talent. Voice over talent itu artinya pengisi suara. Tadi ada yang hunting mungkin, yang nggak tahu ya guru di sini hunting di Google dan dapat kontak kita. Dan dia bertanya, Mas, voice over itu artinya apa? Voice over itu artinya pengisi suara. Oke, udah on? Baik, yes. Voice over itu artinya pengisi suara, salah satunya di beberapa televisi, dan kami mengisi suara di channel yang satu ini. Pasti Bapak Ibu semua pernah melihat dan mendengar ada salah satu bumper di TV One, kemudian muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Pernah dengar suara itu? Simpel Kak, saya masih nganggur waktu itu, jauh-jauh saya dari Tasikmalaya datang ke Jakarta kan jauh Kak. Hanya ngomong seperti itu. Hanya 4 detik. TV One memang beda. Hanya 4 detik teman-teman. Ternyata itu sudah on. Itu kayaknya lebih nice. Afwan. Simple Kak. Hanya bicara TV One memang beda. Ternyata Anda pasti akan mengira, loh apa enaknya kerjaan kayak gitu. Saya juga dulu mikirnya kayak gitu Ustaz. Apa enaknya kerjaan hanya untuk menjadi voice over. Saya orang pesantren, saya lumpuh, saya nggak tahu dunia manajemen, saya nggak tahu dunia voice over. Ketika saya di take vokal TV One, memang beda. Hanya 4 detik kok teman-teman. Nggak nyampe 1 menit. Dengan polosnya saya pamitan itu ke orang studio dan saya katakan, saya mohon izin, saya mau kembali ke Tasikmalaya. Ternyata Anda tahu apa yang terjadi. Finance itu mengatakan, Mas Chandra jangan pulang dulu. Ini ada honor untuk Anda karena Anda bicara 5 atau 4 second, 4 detik. Maaf ya, tak ada maksud menyembuhkan diri. Ternyata hanya bicara 4 detik. Ketika Allah sudah menekan tombol on, tidak ada kata yang mustahil. In kana hadzal lisan nafi' lahum. Jika ini lisan bermanfaat untuk mereka. Anak buka dan anak ambil itu amplop. Allah karim. Saya buka di lobi musola TV One. Masya Allah. Hanya ngomong 4 detik. Tuh, langsung diam semua. Pasti lagi nunggu berapa jumlahnya. Di mana-mana itu Ustaz. Udah pasti deh, kalau udah segmen ini, itu yang lagi mengheningkan cipta langsung bangun gitu ya. Saya lupa tadi sampai mana Pak Bu? Nah, yang diingat amplopnya itu ya. Ketika dibuka angkanya, Allah karim 27.500.000. Anda kaget, apalagi saya waktu itu. Saat itu saya tutup lagi itu amplop, saya balik lagi ke finance. Mbak, ini Mbak, lah kenapa Mas Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Itu hitungannya gimana? Ternyata Mbak itu mengatakan hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh kalau gitu, Ana ambil lagi amplopnya gitu ya. Ana teriak tuh depan gedung TV One, it's my passion, I love this job. Berarti saya suka kali. Ternyata di situ Allah menggerakkan kami hanya untuk bergabung dengan Damai Indonesiaku di TV One bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustaz Agung Izul Haq, dan pasti Anda semua pernah mendengar suara seperti itu di TV One. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku setiap minggu siang di TV One, memang beda, bersama Sarung Wadimor. Wah, Wadimornya itu ya. Nggak apa-apa, udah kontrak iklan ya. Keluar dari Damai Indonesiaku, kita bergabung lagi voice over di Trans TV. Ini kalau udah di-sharekan sharing materi ini, pasti banyak guru-guru bahasa Indonesia yang senang banget. Kenapa? Karena storytellingnya itu dia menggunakan tentang bagaimana dunia broadcasting masuk ke zona kegiatan belajar mengajar. Pasti ada semua pernah melihat satu tayangan ini dan muncul suara seperti ini kan? Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu Bapak Ibu? Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Viva. Terakhir teman-teman, kita bergabung kalau udah ke Trans TV pasti bergabung dengan sebelahnya Trans 7. Acara apa? Acara hazanah itu biasanya adalah hazanah yang biasa muncul setiap pagi sebelum Anda berangkat ke sekolah. Pasti Anda pernah dengar suara seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sekarang Anda semakin melihat, oh ini makhluknya yang bicara ya. Itu namanya adalah voice over. Namanya apa teman-teman?
Jadi tidak ada lagi di SMA Al-Islam Krian di Semaliska ketika ada sebuah panggung, kemudian nanti ada gurunya yang bilang ke anaknya, nah nanti yang ngomong di belakangnya siapa? Nah apalagi nanti yang ngomong di kolong panggung siapa? You just say siapa voice overnya. Voice over adalah salah satu profesi di dunia broadcasting, salah satunya juga dengan dunia dubber film Indonesia, dan di channel yang satu ini mengisi suara film-film ini. Anda tahu, saya paling gak suka dan benci banget dengan film-film ini gitu ya. Anak gak suka banget loh Pak Bu dengan film-film ini, tapi lumayan episodenya panjang ya Ustaz ya. Anda pasti pernah mendengar di salah satu perfilman, kemudian ketika ada seorang Bisma melawan sang guru Parasurama dan muncul suara seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Di Mataram ada guru yang bertanya, Mas Chandra, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Saya langsung istighfar Pak di situ. Tidak mungkin gue masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua tuh kasirnya. Dan dalam zona belajar, ternyata Pak Kepala, ketika saya mengajar di SD, di TK, ya Allah, anak-anak senang banget ketika kita mengajar dan menggunakan gaya ini. Anak-anak bilang apa? Pak Chandra, bisa nggak ngajarin materinya hari ini kayak suaranya Mahabharata? Oh, tersiksa. Tersiksa saya Pak. Pertama kali masuk kelas anak TK udah diam semua dan saya katakan, tolong duduknya yang tertib, gitu ya. Dan tapi mereka khusyuk gitu. Tapi kita yang capeknya bisa langsing saya kalau tiap hari kayak gitu Pak. Tapi qadarullah, ini adalah jejak santri yang tadinya pesantrennya dianggap sesuatu yang mungkin ortodok, kumuh, tapi tidak ada yang mustahil. Ketika Allah sudah menggerakkan, kita bisa bermanfaat, khususnya buat putra-putri Anda yang mungkin sekarang berada di alam pesantren. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan panjang umur buat kita semuanya. Oke, people, ada tulisan yang muncul. Materi saya itu saya combine. Ini judulnya spiritual motivation atau smart motivation. Tapi saya combine dengan skill komunikasi. Yang pertama, ketika Anda bicara dengan mikrofon yang saya pegang hari ini kan akan dilingkan ke satu titik alat ini, berarti Anda megang mikrofonnya like this. Ilmu pertama dalam dunia bicara adalah microphone position. Ketika kumpul di Jakarta Convention Center hampir 1.500 guru, ilmu pertamanya selama 4 jam materinya bukan smart motivation, bukan public speaking training, tapi adalah microphone position. Kita ngomongin mikrofon selama 4 jam. Jadi ketika kita bicara, ilmu pertama adalah microphone position. Tidak ada generasi al-Islam people ketika Anda bicara dan mikrofonnya dipegang like this. Suaranya akan over dan tak enak didengar. Atau seperti ini. Atau seperti yang lebih parah gitu ya. But like these people, jadi Anda ketika pegang nanti mikrofon yang saya kasihkan, pegang mikrofonnya seperti ini. Yang kedua, tidak ada yang ngetes mikrofon dengan cara meniup-niup mikrofon. Tes. Masih ada kan yang suka niup-niup mikrofon ya? Mulai detik ini Bapak Ibu mohon dengan hormat, karena saya yakin SMA Islam Kriang tidak melahirkan generasi peniup mikrofon. Jadi cukup maaf saya dapat belajar dari Mas Tantowi ya, you just mengetes mikrofonnya seperti ini. Tes, cukup, tak perlu kita tiup-tiup. Menjadi guru profesional very much di Nusantara ini, tapi guru yang berkarakter itu yang dirindukan. Qaulan karima, kata-katanya penuh mulia. Qaulan thaqila, kata-katanya berbobot. Qaulan layyinan, kata-katanya yang lembut. Walaupun dari memegang mikrofon, semua akan mengatakan wow, that smart teacher. Dari cara megang mikrofonnya udah enak banget. Dibandingkan Anda pertama kali maju ke depan, kesan pertamanya sudah tak enak dipandang gara-gara mikrofon itu, ya kan? Oke, pertama akan saya kasih mikrofonnya, maaf ya, wait. Bapak terlebih dahulu, punten Bapak maaf. Bapak maaf, bisa dibaca Bapak? Kalimat yang baik.
Nggak kelihatan Pak? Oke. Ini untuk Pak. Kalimat terbaik untuk guru berkarakter. Oke, terima kasih Bapak. Saya senang kalau udah buka segmen yang satu ini. Banyak yang ketika semakin saya ke belakang semakin banyak yang berdoa, betul? Operator silakan standby kembali. Oh, di sini lebih jelas. Assalamualaikum Bapak. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Bapak silakan dibaca, maaf. Kalimat terbaik untuk guru berkarakter. Amazing. Berikutnya Bapak. Silakan. Kalimat berikutnya. Mengajar itu penting. Jangan yang penting mengajar. Terima kasih Bapak. Boleh tepuk tangan buat dua speaker hari ini. Good. Operator silakan standby kembali. Ada tulisan yang menarik di sini. Ketika tulisan ini dijadikan satu frame oleh beberapa guru di Jakarta dan di beberapa kota lainnya, bahwa mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Sampai tertulis di ruang guru beberapa sekolah. Pak Happy, saya simpan ya tulisannya, ditempel di ruang guru. Ketika tulisan itu muncul, mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Ketika ada seorang guru mengatakan, yang penting saya mengajar hari ini, pasti dipertanyakan tuh kualitas mengajarnya. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Itu bisa kemana-mana Pak. Kalau udah kayak gini pasti banyak yang capture, banyak yang nulis buat status di WA-nya masing-masing hari ini ya. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Kenapa? Karena yang selalu ditanyakan oleh beberapa orang, untuk menjadi orang yang profesional, untuk menjadi orang yang benar-benar profesional, kita sangat mudah tinggal cari di Google bagaimana menjadi guru yang profesional. Tapi yang dirindukan di SMA Islam Krian ini adalah not just profesional, tapi yang dirindukan di sini adalah berkarakter. Kenapa? Kita lihat teman-teman. Ketika kami meet dengan beberapa kementerian di beberapa kota di Indonesia, ternyata survei membuktikan jumlah lembaga pendidikan berkarakter di beberapa negara. Kita lihat Amerika Serikat 11,5%. Jepang, lembaga pendidikan yang berkarakternya adalah 10%. Kita lihat lagi Korea Selatan. Korea Selatan, lembaga pendidikan yang berkarakternya berapa persen Pak Bu? 11,5%. Kita lihat kembali di negara lain. Kita menuju ke Malaysia. Malaysia 2,1%, Singapura 7,2%. Kalau udah kayak gini pasti lagi menunggu. Kira-kira Indonesia berapa persen? Yang mengatakan Pak Happy Indonesia lebih tinggi angkat tangan, Bibo. Oke, terima kasih Bapak. Yang mengatakan Pak Happy Indonesia kayaknya lebih rendah deh, angkat tangan. Oke, Pak Kepala juga mengatakan lebih rendah ya. Oke, kita buktikan Indonesia ternyata adalah Indonesia itu 1,55%. Kenapa saya katakan ini kepada Anda my people? Karena di Indonesia ini banyaknya itu gurunya yang profesional. Saya ingat kayak kami mengatakan sebelum kami pulang dulu dari pondok, Chandra, ketika kamu nanti menjadi guru, jadilah guru yang alim dan soleh. Kalau kamu jadi orang tua yang alim dan soleh. Dan ketika kamu nanti punya anak, kau peluk anak itu, kecup di ubun-ubunnya, sampai kau katakan, semoga kamu jadi anak yang alim dan soleh. Karena yang alim sangat banyak di Nusantara ini. Karena yang dirindukan oleh kita adalah anak didik yang 1.700 orang ini adalah laisa faqat minal alimin wal alimat. Bukan hanya orang-orang yang alim, tapi minas solihin was solihat, termasuk para gurunya. Kita lihat guru profesional, guru berkarakter. Ana yakin ini yang harus menjadi highlight di zona SMA Islam Krian. Pasti banyak yang bertanya, Pak Happy, mana buktinya? Kalau Indonesia 1,55%. Saya akan buka satu topik, potret pendidikan di Indonesia. Sudah di-sharekan hampir ke beberapa puluhan atau ratusan sekolah bahwa hasil studi program for international study Indonesia PISA 2015, Indonesia itu adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini nggak enak dipandang dan tak elok didengar. Udah peringkat ke-64 dari 65. Kalau peringkat 64 dari 215 masih enak didengar. Ini namanya su'ul khotimah.
Gak enak di ujung. Anda pasti tanya lagi, Pak Happy, saya mau lihat yang realnya. Di mana kalau salah satu bukti kalau Indonesia, lembaga pendidikannya itu ada peringkat ke-64 dari 65 negara. Saya akan buka satu cerita ketika beberapa waktu lalu, sebelum pandemi jauh, kami diundang, Ustaz, ke satu sekolah di Lokna, Aceh sana. Direkturnya mengatakan, Pak Chandra, ini santri-santri dan siswa kami ini ingin mengundang Bapak, tapi jauh Pak, ke Aceh dan dari Aceh pun jauh. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, kami akan datang. Saat itu kami datang dengan 10 orang Bapak-Bapak. 10 kru kami datang landing di Bandara Belah Bintang. Kok tiba-tiba kok nyampe di sana tak ada orang yang menjemput. Saya baru hari itu loh nyampe di bandara di negeri orang pula, tapi tak ada yang menjemput. Kami 10 orang nongkrong semua depan bandara. Itu telepon gak bisa dihubungi. Kok tiba-tiba ada orang 10 orang pakai seragam. Mereka mengatakan, Pak Chandra, kami diminta oleh Pak Direktur menjemput Anda. Anda tahu kostumnya apa? Kostumnya itu kostum yang biasa-biasa saja tapi pakai helm. Otomatis transportasinya apa teman-teman? Pasti you bilang, oh ojek berarti Pak itu. Yes, kalau ojek itu masih enak. Itu ternyata bukan ojek Pak. Itu namanya bentor. Kalau Anda ke Sumatera ada bentor, itu becak motor. Jadi drivernya di samping, kita duduk di sampingnya. 10 orang 10 bentor. Konvoy. Seru sih. Awal-awal seru gitu ya. Akhirnya saya duduk di sampingnya itu, angin tuh kerasa banget tuh ke samping gitu ya. Perjalanan 2 jam sudah sampai ke satu titik Selimum namanya. Kok ini nggak nyampe-nyampe Pak? Kita motivasi orang kok susah banget gitu ya. Kadang-kadang sehari itu butuh motivasi juga di situ tuh. 2 jam nggak nyampe-nyampe. Saya tengoklah drivernya, Mas, kok nggak nyampe-nyampe? Apa abang itu bilang? Pak Chandra, tolonglah kau sabar. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Dakwah kita sampai segitunya Ustaz. Akhirnya kita nyebrang dulu ke area Penajam, nyampelah ke lokasi, hujan deras banget. Akhirnya laptop anak peluk, takutnya itu basah. Alat-alat kita bawa, Masya Allah nyampelah ke satu tempat ada tulisan, Welcome to Mr. Happy Chandra at LI Town School. LI Town School itu berada di Lokna, jauh di sana. Saat itu saat hujan turun, anak tak bisa masuk. Akhirnya kami berteduh di bawah gapura yang ada tulisan itu. Nunggu direkturnya datang, kok tak datang juga. Akhirnya direkturnya datang sambil mengatakan, Pak Chandra, akhirnya Bapak datang lagi ke sini. Waktu ke Aceh, waktu Bapak ngasih materi Masjid Baitur Rahman. Anak-anak kami ini mereka ingin hanya berfoto dengan Bapak, tapi tak sempat Pak Chandra. Mereka lagi sholat duha Pak Chandra, mereka pasti akan senang. Baik Pak, mana santri-santrinya? Kami menunggu santri-santrinya keluar. Anda tahu, mereka lagi pada sholat duha. Dan keluarlah dari sebuah gubuk kecil. Mereka berlarian dengan jumlah berapa orang? Jumlahnya 5 orang. Bapak bisa bayangkan Pak, kami datang dengan berapa kru? 10 orang. Yang akan dimotivasinya berapa orang teman-teman? Hanya 5 orang. Mereka lebih sedikit daripada kita. Akhirnya apakah kami harus berhenti di situ saja? Oh tidak. Di sana tidak ada mikrofon, di sana tidak ada layar infocus, di sana tidak ada yang harus dipakai dengan laptop. Ternyata tak bisa digunakan. Akhirnya kami dibawa sama anak-anak yang berlima itu, Pak Chandra, mari Pak, saya bawa Bapak ke satu tempat, Bapak motivasi kami di sini, berikan materi buat kami. Allah karim, di mana kami mengisi di situ Pak? Kami akhirnya duduk lesehan dengan mereka. Saat kami duduk lesehan dengan mereka, saya buka satu gambar ini anak-anaknya dan ini tempatnya. SD Lokna, LI Town School hari itu. Maka ketika itu anak bilang kepada anak-anak yang berlima itu, nah Pak Chandra ini bangga bertemu kalian hari ini. Suatu saat kau pasti akan dibanggakan orang tuamu. Pak Chandra bangga, nah saya peluk satu anak itu. Saya pegang itu kepala mereka. Nah suatu saat kau bukan berada di LI Town School Lokna. Suatu saat kau akan bermanfaat untuk orang banyak. Kau akan dipeluk ibumu. Kau akan dipeluk ayahmu. Sambil ibu mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Kau harus bangga, kau harus semangat. Gara-gara saya ngomong kayak gitu Pak Bu. Ini anak berdua, yang satu menggunakan pita warna orange dan yang satu lagi menggunakan pita warna hijau. Mereka mengatakan, Pak Chandra jahat Pak. Bapak jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk ngomong itu depan kami. Bapak tahu, kami ini Pak berlima di sini hanya ingin belajar haji Pak Chandra. Orang tua kami ini sudah ta'addo Pak.
Saat gelombang tsunami Aceh hari itu Pak Chandra, ibuku ini terbawa arus gelombang ombak Pak. Kami anak-anak berlima ini ingin menarik tangan ibuku tapi tak bisa Pak. Ibuku kebawa ombak yang nampak mulutnya dia berteriak di atas gelombang ombak sambil mengatakan, "Nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau harus bisa ngaji anak ya. Nanti kau datang ke batu nisanku, kau baca ayat Allah nak. Kau harus bisa nak, kau harus menjadi anak yang pintar ya nak ya." Anak merasa berdosa kepada anak itu. Saya rangkul mereka Pak, satu-satu. Maafin Pak Chandra, tak ada maksud ke arah sana. Tapi Pak Chandra, antarkan kami ke makam orang tua kami Pak Chandra. Biar kami bisa melihat dan merasakan bagaimana berdoa dengan menggunakan bahasa Arab Pak Chandra. Karena selama ini kami berdoanya dengan menggunakan bahasa Aceh Pak Chandra. Kami mohon Pak, bawa kami. Anak bawa ada satu anak, dia masih balita, anak gendong Pak Kepala. Ayo nak, kemana kami bawa anak itu? Ke sini. Satu anak itu berteriak, "Pak Chandra, aku akan mengucapkan salam kepada ibuku Pak Chandra, karena ibuku ini dikuburkan bersama 250 jenazah di sini." Dengan polos anak itu mengatakan, sambil mengatakan, "Bu, aku bawa orang dari Jakarta, dia bisa bahasa Arab Bunda." Ibu dengar doanya. Allah karim. Di situ kami berdoa Pak. Ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Wa la taj'al qabrahum hufratan min hufari niran. Kenapa saya katakan ini kepada Anda my people? Mungkin kita nggak melihat kalau anak itu berdoa kepada kita. Anak-anak SMA yang generasi alfa ini, mungkin kita nggak melihat kalau mereka lagi berdoa kepada kita. Padahal sebenarnya setiap urat nadi mereka ini berdetak. Dari anak kelas 10 sampai kelas 12, dia berdoa buat kita. Anak yakin itu. Dalam sujudnya dia berdoa, "Ya Allah, andaikan guruku ini penuh dengan lumuran dosa, dan sujudku ini kau terima, berikan pahalanya untuk guruku ya Allah." Siapa yang tahu? Bisa jadi mereka pahlawan buat kita teman-teman, yang setiap saat Anda berangkat ke sekolah, kadang-kadang mereka menyambutnya bukan dengan senyuman, kadang cibiran, tapi sebenarnya hati kecil mereka berdoa seperti doa anak-anak mungil itu. Di mana kami mengisi materi hari itu my people? Di sini tempatnya, Anda lihat tempatnya. Ketika kami mau pamitan Ustaz Bukhari, saat itu anak pamitan ke anak-anak itu, "Nah, Pak Chandra pamit ya sayang ya." Anda tahu coba anak itu, dia menarik jas saya sambil mengatakan, "Pak Chandra, janganlah kau pulang dulu Pak. Mau nggak ngajar aku selama sama teman-teman di sini?" Kalau saya lempar kepada Anda guru SMA Islam Krian, mau nggak Anda mengajar di tempat yang seperti ini? Saya aja mikir-mikir. Kenapa? Saya mengajar di situ Ustaz. Itu anak lagi ngomong tentang mahfuzat yang manjada wajada, tapi di situ dalam banget. Kenapa? Karena anak ngomong sambil diguyur air hujan. Bocor pula. Itu jas anak udah basah klip, saya suruh asisten di benteng ngambil jas hujan. Ketika anak pakai jas hujan, anak ini langsung teriak, Pak Chandra ini manja kali. Bapak baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Oh, malu banget saya Pak Kepala. Saya lepas lagi, oke, itu hujan-hujanan bareng di sini ya. Sampai segitunya. Tempatnya becek Pak. Saya yakin nggak ada di SMA Islam Krian lantai 1 sampai lantai sekian ini yang mungkin kekurangannya seperti ini. Mereka mandi di situ di belakang, antri di sungai. Mereka pun belajar di situ, mereka sholat di situ teman-teman. Kenapa saya katakan ini? Apakah ada anak-anak SMA Islam Krian yang belajar di sekolah mereka melewati tali kayak gini? Apakah ada anak-anak Anda dari kelas 10 sampai kelas 12 mereka berangkat ke sekolah dengan gurunya bergantian melewati jembatan atau pakai tali dari mana dan landing di lapangan depan ini? Gak ada. Berarti kesimpulan di segmen ini adalah pertanyaan dari Allah Azza wa Jalla. Liyabluwani aashkur
am akfur. Ini ujian bagi kita dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang yang syakurokah kita atau kafuro? Termasuk orang yang bersyukurkah kita atau malah sebaliknya yang kufur? Maka apapun profesi Anda detik ini people, saya yakin atmosfer SMA Al-Islam berdiri tegak sampai sekarang. Berdirinya pada tahun berapa saya lupa kamu boleh. Masya Allah. 69 berdirinya. Kenapa berdiri tegak sampai detik ini? Yang namanya Al-Islam banyak di Nusantara ini. Di Medan kami temukan yayasan Al-Islam. Tapi kenapa mereka kadang-kadang sampai di tengah perjalanan benderanya setengah tiang? Kenapa SMA Islam hari ini berdiri tegak dan benderanya terus berkibar dari tahun 69 dan dengan sekian dinamikanya sampai detik ini? Karena saya yakin salah satunya adalah ikuti jejak sang Nabi. Kenapa saya katakan ini? Dan ini adalah harus dikip oleh SMA Islam ini, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Satu hal yang perlu Anda sampaikan kepada teman-teman di sini adalah ini dia. Dari cerita yang saya ceritakan di Aceh tadi, kesimpulannya adalah semua para guru yang terhormat di sini berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Banyak kita yang berdoa tapi jarang bersyukur. Banyak orang yang sering bersyukur, dikit-dikit alhamdulillah, dikit-dikit alhamdulillah, tapi berdoanya tak ada. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Kenapa my people? Ya, kita lihat ada tulisan yang muncul. Tadi bapaknya sudah, ibunya yang bicara sekarang. Bunda, pegang mikrofonnya. Silakan dibaca, Bu. Terus sang guru menggandeng tangan, membuka pikiran, menyentuh hati, membentuk masa depan. Ibu katakan, kita akan lihat tayangan berikut ini. You just say that. Kita akan melihat tayangan berikut ini. Saya minta Bapak Ibu fokus ke depan dan Anda lihat tayangan berikut ini, Bapak. Terima kasih, Bunda. Untuk dalam dunia pendidikan ini, saya harus tetap berkiprah. Dengan tujuan saya cuma satu, walaupun honor saya sebenarnya pada tahun kemarin 200, ya sekarang 300, saya cuma tujuan saya ingin mencerdaskan anak bangsa ini. Cukup, people. Gajinya berapa? Berapa? Itu tahun 2017 loh tayangan ini. Tahun 2012 naik berapa? 300. Saat itu, pas 2019 sebelum pandemi, kami ajak dialog interaktif di Delta Surabaya dan juga di Dakta FM Bekasi. Anda tahu, Pak Untung itu mengatakan apa? Beliau mengatakan, alhamdulillah Pak Chandra, sekarang gaji saya naik lagi. Naik lagi berapa? 50.000. Jadi 350.000. Oh, saya peluk gitu, Pak. Biar nanti surga Allah nanti yang akan menjadi balasannya. Karena saya yakin doa-doa itu dan keikhlasan Bapak sebagai guru akan diberikan feedbacknya nanti oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa people? Semua yang saya sampaikan ini adalah syukuri profesi kita sebagai guru ini secara kafah. Karena kita masuk Islam secara kafah, profesi kita sebagai guru pun saya yakin kita bisa mensyukurinya secara kafah. Tumbuhkan pula ruh sang guru kita secara kafah seperti ungkapan beliau ini. Siapakah beliau, teman-teman? Oke. Baik. Saya masih ingat ungkapan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Agim itu bicaranya jarang teriak-teriak, Pak Bu. Ya kan? Anak paling senang kalau bicaranya Agim sudah bicara. Ketika di manajemen Kolbu FM, Agim bicara apa tentang profesi seorang guru? Beliau mengatakan bahwa banyak di antara kita yang kita berharap
Kita berharap anak itu menjadi anak yang alim dan soleh, sedangkan kita sendiri mungkin belum alim dan soleh. Karena apa? Karena ini hukum alam bahwa semua ini bergerak dan tidak ada tertinggal. Andaikan saya lempar pertanyaan ini kepada antum, my people here. Ketika kita ditanya bergerak atau tertinggal, kira-kira kita menjawabnya apa? Pasti move. Karena Tuhan menciptakan semua alam ini bergerak, tidak ada yang stagmati, my people. Anda perhatikan satu gambar ini, semua bergerak, tidak ada yang stagmati. Daunnya bergerak, lautnya bergerak, airnya bergerak, semuanya move, semua fil harokah, semua bergerak, tidak ada yang stagmati. SMA Al-Islam berdiri tegak sampai sekarang karena dia move, dia harokah, dia terus bergerak, teman-teman. Tidak ada yang tertinggal. Maka yang selalu kami sharekan dan dikip oleh beberapa lembaga, ketika SMA Al-Islam Krian ini tahun ini speednya 80 km per jam, maka tahun depan harus 160 km per jam. Ketika tahun kemarin speednya SMA Al-Islam Krian ini adalah 80 km per jam, maka tahun 2020 ini hampir jelang-jelang akhir tahun ini harus lebih dari itu. Kenapa? Karena semuanya move, tidak ada yang stagmati. Semua tak bisa mengelak, teman-teman. Semua tak bisa mengelak. Anda bisa melihat satu gambar ini. Hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet ini dikuasai oleh gambar ini. Betul, teman-teman? Sekarang, orang tak lagi melirik ke gambar ini. Kenapa? Karena semua orang sekarang raksasa dunia internet dikuasai oleh ini, people. Semuanya sudah move, speednya lebih cepat. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang megang handphone, ketika ditekan tombol powernya akan muncul orang berjabat tangan. Dan muncul suara. Teng, ya kan? Itu handphone itu. Sekarang sudah tak ada lagi, tak nampak ini handphone. Sekarang udah lari ke sini. Anda masih melihat 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat seorang ibu ketika bangun dari tidurnya, dia lagi menikmati teh panasnya, kopi hangatnya, sambil membaca majalah ini. Anda merasakan tuh pernah membaca majalah itu lagi kecil dulu. Majalah Femina, majalah Gadis, majalah Kartini, majalah Nova. Sekarang sudah tak ada lagi itu di kolong meja. Kenapa? Karena kita ketika bangun di pagi hari kayaknya tak lengkap hidup kita kalau tidak update story-nya di sini. Ya kan? Anda lihat kembali teman-teman. 10 tahun yang lalu Anda masih menggunakan kredit card. Sekarang di luar sana orang tak lagi menggunakan kartu kredit ini. Karena apa? Karena sekarang sudah menggunakan aplikasi yang namanya Kredivo. Matahari Mall. Dulu di Surabaya, Sidoarjo mungkin bersinar di mana-mana. Pagi, siang, bahkan malam hari pun Matahari Mall ini bersinar dan tutup jam 10 malam. Sekarang orang tak perlu ke Matahari Mall. Kita butuh makanan di malam hari, cukup klik GoFood, datang itu makanan. Kita mau pindahan rumah, cukup klik GoBox, datang itu mobil box. Semua serba Go. Jangan-jangan ujian nasional tahun depan Go UNBK. Semua serba Go. Ini sudah terbukti dan real. Bank hari ini ada. 10 tahun yang lalu masih ada. Anda tahu ada sebuah prediksi bahwa bank 10 tahun, 20 tahun yang akan datang akan lenyap karena yang muncul akan adalah Alipay yang satu ini. Tukang ojek. Dulu dipandang sebelah mata. Sekarang S1, S2, S3 punya profesi baru sebagai sama dengan SMA Al-Islam Krian ini. Sekolah ini harus terus berkibar karena guru-gurunya senada seirama mengangkat bendera ini sama-sama. Tidak bisa hanya diangkat oleh seorang head of principal, tapi all of teachers here semua senada seirama mengangkat bendera ini karena kita khawatir 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, anak cucu kita belajarnya bukan di sekolah lagi. Yang dikhawatirkan anak didik kita belajarnya bukan di SMA Al-Islam Krian. Yang dikhawatirkan mereka sudah menggunakan namanya aplikasi long distance learning, belajar jarak jauh. Ternyata ini sudah dirasakan detik ini. Nggak enak banget dia belajar jarak jauh gitu ya. Nggak dapat roh antara mu'allim wa muta'allim. Antara yang mengajar dan yang diajarkan itu nggak dapat ruhnya. Hanya melalui media. Ini yang dikhawatirkan. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikap atau tidak ikut berubah. Anda lihat di gambar ini, people. Anda pernah melihat handphone zaman Abu Jahal ini? Ini handphone zaman jahiliyah, teman-teman. Itu kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah ya.
Beda dengan handphone yang satunya lagi. Ini terbukti bahwa alam ini terus move dan bergerak. Beberapa tahun silam pun Anda punya buah hati. Anak-anak SMA Islam yang generasi X, Y, Z, generasi Alpha yang Anda hadapi hari ini, mereka pasti berawal dari satu titik yang mereka belajar tentang bagaimana dia berjalan, bagaimana dia jatuh, bagaimana dia merasakan sentuhan sang ibu, dan dia merasakan feel itu sampai dewasa saat ini. Anda terlalu serius Bapak Ibu. Itu iklan hemat air. Itu biasanya Pak kalau saya tayangin ini, itu kesempatan pembicara buat bernapas dulu sebentar gitu ya. Semua pesertanya fokus ke depan gitu ya. Saya napas dulu gitu ya. Oke. Tapi betul juga teman-teman, kita pernah merasakan atmosfer ini. 30 tahun yang lalu saya pernah merasakan itu people. 30 tahun yang lalu, zaman nenek dulu ini belum ada listrik tapi banyak anak-anak pintar mengaji. Sekarang di mana-mana terang, heran masih banyak yang belum bisa baca Al-Qur'an. 30 tahun yang lalu, Anda masih melihat satu gambar ini kah? Apakah anak-anak kelas 10 sampai kelas 12 tahu apa hubungan di antara dua benda ini? Mereka banyak yang nggak tahu. Kecuali anak kita ini. Ya teman-teman, ada nggak yang tahu apa hubungan di antara dua benda ini? Ada yang tahu? Apa kok? Oh, langsung gitu ya. Kalau udah kayak gini langsung tangannya itu otomatis tuh. Auto. Tapi anak-anak kita nggak tahu apa hubungan di antara dua benda ini. Karena apa? 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ekspresi-ekspresi ini pasti pernah dirasakan oleh orang-orang. Ya Allah, kangen loh Pak. Kangen suasana kayak gini ya Pak ya. Tapi sekarang generasi-generasi yang sekarang milenial itu mereka sudah kayak gini semua bentuknya kan. Ini terbukti ungkapan-ungkapan seperti ini pasti pernah kita rasakan bahwa zaman sudah berubah. Sekali lagi saya katakan zaman sudah berubah. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah banget teman-teman. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhlukun fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup berbeda dengan zamanmu. Ungkapan itu menembus ruang dan waktu, padahal itu beberapa abad yang silam. Maka berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Saya ulangi people, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi mengajar. Hijrahkan jiwa sang guru yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Kalau roh sang guru sama dengan 10 tahun yang lalu, kalau gaya mengajar kita sama dengan 20 tahun yang lalu, maka siap-siap kita akan dilindas oleh zaman. Intinya kita harus berhijrah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Saya bawa sertifikatnya Ustaz Bukhari ini sebelum menuju ke closing. Saya bawa sertifikat, dan sertifikat ini untuk 2 putra, 2 putri. Tapi yang pastinya sertifikat ini hanya diperuntukkan bagi yang perform ke depan. Saya minta 2 putra, 2 putri. Saya hitung sampai 5 ya, sebelum menuju ke Pasuruan nanti malam dan sebelum ke Nganjuk, Jawa Timur. Ada yang maju ke depan, putra dulu, 2 bapak guru dulu. Oke, silakan Bapak. Oh, luar biasa nih di belakang tapi fokus Pak. Silakan, satu lagi. Silakan di-guide oleh MC. MC silakan mengguide siapa yang maju ke depan, Bu. Oh, boleh silakan, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang itu untuk Bapak Chandrayana. Iya. Well, great. Good. Ya, berikutnya siapa? Iya, kalau Bapak ini, iya Bapak David ya? Iya. Berdiri Pak. Di depan. Untuk Bapak beliau PPP ya Pak ya? Iya. Saya sedikit ada maksudnya ya ini ya. Jujur ya Pak, kata-kata juga Pak. Sekali lagi satu lagi dari bapak-bapak ngomong. Kami persilakan Bapak yang sebelah sana mungkin. Silakan. Iya, jarang-jarang ya kita kedatangan motivator yang hebat.
Iya, kami mau mungkin Bapak Ibu sebelah sana. Bapak Mori mungkin. Oh, iya, terus. Monggo, Ustaz, betul, Ustaz. Sudah, tinggal juga. 2 putri, Bu. Saya nggak ikut dong, Pak. Iya, 2 putri. Monggo ibu-ibu, monggo Bu. Oke, Bu Rizky, silakan. Bapak Farid, monggo. Bapak. Oke, Pak. Bu, siapa ya? Bu Sunami? Bapak ya, saya harus minta khusus saja, Bu. Oke. Bagaimana ada ibu yang mau bertanya pertanyaan tadi ya? Monggo. Bu Rini. Sudah? Belum ya? Oh iya, begitu Pak ya. Bagus kan, monggo. Ya. 2 putri, udah ada kah? Oh, sudah ada. Oke, siap. Sepinjam mikrofonnya ya Bu ya. Baik, terima kasih. Monggo yang sayap kanan untuk putra, bapak-bapak, fadhil. Kemudian yang sayap kiri buat ibu, putrinya, ibu gurunya sebelah kiri. Oke, nice. Baik. Ini materi yang mungkin anak KIP ketika di semester 2 people, bahwa semua yang hari ini hadir saatnya menunjukkan talentnya untuk bicara. Yang pertama adalah bicara yang efektif dan efisien. Bicara efektif dan efisien itu sangat penting sekali. Dimulai, Ana belajarnya dari zona MC. Nggak apa karena ke MC-an dulu ya sebentar ya Ustadz ya. Dan teman-teman di sini. Pertama, ketika Semaliska nanti perform ke depan, ini transferkan materi ini kepada anak didik Anda. Karena saya lihat di beberapa media kayaknya banyak banget nih acara-acara panggung yang mungkin bisa bilang performance. Jadi next, Semaliska people, ketika Anda tampil, gunakanlah yang namanya cue card like this. Ini namanya cue card. Jadi tidak ada MC yang masih menggunakan map. Anda dapat dari protokol istana, pertama kali anak MC menggunakan map, dikiranya anak baca Pancasila dan UUD 45. Setelah itu Anda dapat ilmu baru walaupun dari sebuah cue card like this. Jadi gunakan cue card seperti ini people. Kemudian Anda tampil like this. Oke. Ini kehormatan banget bagi anak-anak duet langsung sama Ustaz Bukhari. Ustaz Bukhari, antum MC hari ini. Biasa antum ngasih ceramah kan? Antum MC hari ini Ustaz. Ini redaksinya sudah di-set sama protokol istana. Kemudian nanti panitia bisa mengambil filenya Ustaz, dan ibu-ibu guru juga boleh mengambil filenya. Jadi tidak harus hunting lagi di Google. Silakan Ustaz. Fadhil. Yes. 1 paragraf dulu Ustaz. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Oke, good. Next. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat, kami persilakan. Good. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan buat guru anak Ustaz Bukhari. Wait, syukran Ustaz. Soya. Jadi, kenapa anak kasih redaksinya, skripnya ada di dalam? Jadi, masih ada yang masih menggunakan kalimat ini. Maaf ya, masuk ke dunia komunikasi sebentar ya. Jadi masih ada Ustaz yang masih menggunakan kayak gini. Hadirin yang terhormat, selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMA Islam Krian. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Jangan salahkan kalau beliau gak maju-maju ke depan, karena yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Jadi ketika pertama kali MC di istana, Anda menggunakan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Itu Pak SBY gak maju-maju. Anda malu sendiri di situ. Astagfirullahaladzim, gue salah apaan gitu ya. Tiba-tiba protokol bilang, Mas, Anda mempersilakan waktu dan tempat maju ke depan, bukan beliaunya. Disitulah dikasihlah sama Mas Tantowi kalimat dengan segala hormat kami persilahkan. Itu lebih elegan dibandingkan waktu dan tempat. Kalau nanti antum ceramah Ustaz, ini materi buat para MC di panggung-panggung Ustaz nih. Antum bisa reevaluasi mereka. Jadi nanti tidak ada lagi yang menggunakan waktu dan tempat kami persilakan. Kalau ada mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, kenapa enggak sekalian ada pun taplak meja dan buah-buahannya nanti habis sholat ya. Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Allah barik fikum. Tepuk tangan buat Ustaz Bukhari ini hari ini ya. Good. Silakan Pak.
Bapak maju ke depan. Oh, beda lagi dong Pak hari ini ya. Angkat mikrofonnya Pak. Kemudian yang pertama adalah introduction. Operator silakan standby. Introduction. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Angkat mikrofonnya Bapak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya dari Chandra. Bapak cek. Bapak, Iya. Happy Chandra. Iya, betul. Oke. Lanjut Pak. Cek. Oke. Ulangi. Assalamualaikum, perkenalkan saya Happy Chandra. Itu nama saya Pak. Bapak pakai nama Bapak. Itu contoh Bapak. Si Bapak mah. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu kan belajar efektifnya ya Pak ya. Karena banyak yang memperkenalkan kayak gini. Di seminar kah, di acara apapun. Assalamualaikum, perkenalkan. Jadi nama saya itu adalah jadi begini. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin yang memperkenalkannya kelamaan. Bisakah lebih efektif? Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Pakai nama Bapak ya Pak ya. Oke. Silakan Pak, ulangi operator standby. Mulai. Assalamualaikum, saya David William Shah dari Jakarta. Dari Jakarta juga Bapak? Tapi good Pak, Bapak suaranya good voice. Good Pak, ini ada redaksinya Pak. Silakan lanjutkan dari Ustadz Bukhari tadi yang di bawah. Silakan Pak. Yes. Silakan Pak. Yang terhormat Bapak Muhammad Saiful Ridwan, kami persilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Dengan segala hormat kami aturkan. Amazing. Boleh tepuk tangan dong buat Bapak yang bicara hari ini. Good. Yes. Baik. Sekarang saya minta muda-mudanya yang maju ke depan. Silakan muda. Ibu silakan maju ke depan, guru silakan maju ke depan. Saya minta di sini standby-nya, kemudian melihatnya ke layar. Silakan Anda juga sama satu orang lagi tadi, Ibu MC ya. Ibu MC juga sama. Ada satu redaksi yang ini akan dipelajari oleh teman-teman. Kenapa? Para marketing people di Astra kah dia atau di beberapa perusahaan dia gagal menggolkan produknya di depan customer. Sama dengan guru, kenapa banyak yang gagal ketika menyampaikan materi di depan kelas? Karena ternyata melanggar kode etik saat bicara. Salah satunya adalah yang akan saya sampaikan detik ini people. Saya minta ini adalah redaksinya, baca dan jangan terburu-buru Kak bacanya ya. Oke, pegang mikrofonnya. Dan saya minta untuk maju ke depan. Wait sebentar. Bapak mohon ke depan, Bapak Agus silakan maju ke depan. 1, 2. Kemudian saya minta bismillah ya. Operator standby kembali, silakan. Saya minta Bapak maju ke depan, silakan Bapak maju ke depan. Terima kasih. Oke, Bapak maju ke depan. Bapak, yes. Oke, Bapak juga. Oke, yes Bapak. Silakan Bapak maju ke depan. Pak, menurut Bapak nih, Pak Happy, nih area sini cocok dia maju ke depan siapa Pak? Cepat Pak. Area sini yang menurut Bapak, Pak Happy dia cocok maju ke depan. Siapa Pak? Oke, silakan maju ke depan. Silakan Pak. Silakan Pak maju ke depan Pak, maju ke depan, maju ke depan. Maju ke depan Pak. Siap ya? Kita mulai segmen simulasi people. Bapak gurunya, oke, silakan standby. Antum silakan duduk kembali. Tadi partner Ustadz Bukhari untuk MC. Oke, standby ya. Kita mulai. Oke, sudah standby semua? Ada mikrofon satu lagi? Maaf. Oke. Baik. Oke, Bapak Ibu guru yang di depan kami adalah bertugas sebagai narator membacakan redaksi yang sudah saya siapkan. Adapun bapak-bapak gurunya yang standby di sini agak maju ke sini nggak apa-apa? Agak maju Pak. Oke, agak maju, ada berlima tadi. Oke, terima kasih Pak. Oke, agak maju. Oke, bapak-bapak yang di depan ini adalah bertugas simulator. Simulator itu mempraktekkan apa yang ibu-ibu baca. Siap ya? Anda mohon fokus di segmen ini people sebelum menuju ke closing, sebelum menuju ke penutup. Kita mulai. Dalam hitungan 3 mundur, Anda langsung bacakan redaksinya. Dalam hitungan 3 mundur, 3, 2, silakan. Ibu, dibaca. Hindari saat berbicara. Ulangi Kak. Ada yang terpeleset katanya. Silakan. Hindari saat bicara. Oke. Menyimpan tangan di saku.
Silakan Pak, lakukan menyimpan tangan di saku. Lakukan saja Pak, menyimpan tangan di saku. Oke, good. Terima kasih Bapak. Berikutnya, kasih mikrofon ke sampingnya Bu. Lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan kayak gimana Pak? Lengan disedekapkan. Oke, good. Lengan disedekapkan adalah kode etik berikutnya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Berikutnya Pak. Tangan ditangguhkan di belakang punggung. Good. Berikutnya. Memainkan tangan tidak wajar. Oke, memainkan tangan tidak wajar adalah salah satu kode etik saat bicara. Oke. Good. Berikutnya, jelas terakhir. No gravity no. No, gravit no. Oke. Gravit pasti di antara teman-teman banyak yang gagal karena ketika dia sering melakukan gravit saat bicara. Sebentar ya, apa itu gravit saya akan jelaskan. Tapi yang pasti syukur sudah mensimulasikan hari ini. Terima kasih Bapak, saya senang hari ini bisa bergabung walaupun tidak bicara apa-apa tapi bahasa tubuhnya yang bicara. Tangan Anda yang bicara, itu yang saya salut. Bapak standby di sini dengan Sabu Tori yang tadi, Ibu standby di sini. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Jangan sampai saya gagal untuk gara-gara tidak menyampaikan segmen yang satu ini. No gravit. Apa itu gravit people? Ternyata banyak kekeliruan, guru tidak bisa menggolkan materi di depan peserta didiknya karena dia banyak gravit saat bicara. Apa itu gravit? Gravit itu kayak gini. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya adalah kita akan belajar tentang insya Allah nanti setelah istirahat pertama semuanya harus apakah kalian semuanya nah itu namanya gravit. Gravit banyak loh. Jangan sampai peserta didik kita itu menghitung gravitnya daripada menyimak materinya. Nanti hitung-hitungan dia. Kamu gravitnya berapa? Saya dapat 5, gitu kan? Dia dapat 7 dan sebagainya. Itu namanya gravit people. Gravit. Maka terima kasih yang sudah bergabung. Silakan saatnya untuk menerima sertifikat ini. Bapak Kepala Sekolah mohon untuk berikan sertifikat ini kepada 2 guru putra dan 2 guru putri. Silakan. Silakan Ustaz, maju ke depan. Bapak Kepala Sekolah silakan untuk memberikan sertifikat ini. Yang pertama buat guru putra. Oke, silakan bisa diambil gambarnya. Good. Dan terakhir Pak, yang putra, Ustaz Bupari. The next certificate untuk dunia public speaking. Yes, barakallahu fiik. Kemudian berikutnya adalah silakan Ibu maju ke depan untuk menerima sertifikat berikutnya. Karena bicara di depan itu gampang-gampang susah. Bicara yang mengesankan dan berpengaruh itu butuh power. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir hari ini dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, my people, sebelum kami menuju ke tempat lain, terima kasih buat yang sudah bergabung hari ini dan yang pasti satu segmen yang saya sampaikan hari ini saya combine antara motivasi dan juga public speaking. Dunia motivasinya adalah sejauh mana kita bisa mengangkat bendera SMA Al-Islam Krian hari ini seperti on air-nya hari ini didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Saya yakin banyak sekali di antara mereka yang mungkin mereka ingin mengenal lebih dalam tentang profil lengkapnya di SMA Al-Islam Krian. Dan suara hari ini bukan hanya didengarkan di area Jawa Timur saja, tapi beberapa kota dan termasuk bagaimana tentang materi public speaking dan juga parenting. Tanpa Anda sadari, Anda masuk di dalam zona parenting, dunia keluarga, karena kita merujuk bersama Mas Tantowi Yahya, Kak Seto, dan Bunda Elisman Yayasan Buah Hati. Pesan kami adalah don't stay alone, jangan merasa sendiri teman-teman. Semua sinergi satu sama lain. Pak Kepala Sekolah sebagai nahkodanya dan samudera Al-Islam ini harus terus berkiprah sampai semuanya mengatakan yes, we are winner. Kita menang sama-sama. Oke, terima kasih Ustaz Bupari, terima kasih.
Masya Allah, barakallahu fiik. Karena ini adalah jembatan emasnya dari antum. Mudah-mudahan kalimat-kalimat dari lisan anak yang dhaif ini mudah-mudahan berkenan untuk anda semuanya. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 3 jam sebelum masuk ke ruangan ini anda belum mengenal Graffiti. Sekarang anda sudah tahu, oh itu Graffiti namanya. 3 jam sebelum masuk ke ruangan ini anda belum mengenal. Ternyata Indonesia peringkat keberapa? Peringkat ke-64 dari 65 dengan presentasinya berapa Bapak Ibu? 1,55. Ternyata sekarang kita sudah save di memori, paling tidak menumbuhkan cinta kita, loyalitas kita terhadap lembaga. Dan saatnya dari SMA Islam Krian Sidoarjo saya pamit. Silakan operator untuk dilingkan ke Jakarta dialog interaktif bersama Wakil Gubernur Jakarta dan dilingkan ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk azan zuhur untuk area Jakarta sekitarnya. Sebelum kita keluar, angkat tangan kanannya Ibu. Kepalkan tangannya Ibu. Indonesia merindukan power takbir dari SMA Islam Krian. Takbir. Nusantara merindukan takbir, antum semuanya takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya people hari ini. Hari ini tidak ada tanya jawab, tapi bagi anda yang ingin memberikan segmen pertanyaan, saya memberikan 1 nomor saja kontak ini. Tapi nanti kita bisa sharing banyak, ataupun kami sebenarnya beberapa grup untuk minggu ini kami persilakan nanti kalau ada adminnya, kita akan ada grup public speaking Ustaz Bukhari. Di situ ada sharing tentang dunia komunikasi, dunia public speaking. Andaikan guru-guru di SMA Al-Islam Krian mau bikin grup di situ nanti akan kami insert beberapa public speaker expert di grup WhatsApp ini. Syukran, jazakumullah barakallahu fikum. Saya Happy Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bunda, silakan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Happy Chandra yang Bapak Ibu yang kami hormati, sudah banyak ilmu yang sudah diberikan kepada Bapak Happy Chandra yang mungkin di sini ada sedikit refleksi ya apa yang telah disampaikan dan mungkin ada hal yang